Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Cahya Topani, NIM E1C1188033, kelas 5B sore. Saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Sastra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya dan salah satu teori sastra yang saya kuasai, dan yang ketiga keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya dengan teori sastra yang saya kuasai tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya. Kondisi masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi arti kekeluargaan, sifat kekeluargaan yang erat dengan sesama. Masyarakat biasa mengandalkan hidup mereka dari agrikultur, yaitu ada yang menggarap sawah, kebun, ternak, hingga melaut. Banyak warga yang menjadi buruh tani, ada juga warga yang menjadi buruh bangunan, dan sebagainya. Masyarakat di sini masih menjaga lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya dengan baik. Masyarakat di sini masih mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib atau hal-hal yang mutlak. Interaksi sosial masyarakat di sini lebih intensif, komunikasinya juga bersifat personal, hingga antara satu dengan yang lain saling mengenal. Tradisi lokal masyarakat di sini masih kuat, tradisinya diturunkan dari generasi ke generasi. Nilai religius dan sifat hukum adat yang masih terkandung dalam butir-butir Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori positivisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sosiologi sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sedangkan sastra adalah bahasa yang indah, memiliki nilai dan makna yang berbentuk tulisan maupun tulisan. Sosiologi sastra secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sastra yang di dalamnya terdapat tentang masyarakat. Teori positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Positivisme secara etimologi berasal dari kata positif yang dari bahasa filsafat yang bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Perkembangan manusia berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu tahap teologi, tahap metafisik, dan tahap positif. Yang pertama, tahap teologis. Pada tahap ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adi kodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Di sini manusia percaya kepada kemungkinan adanya suatu yang mutlak. Artinya, di belakang setiap kejadian tersirat adanya maksud tertentu. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini biasanya disebut sebagai tahap transisi. Terjemahan metafisik dari monoteisme. Misalnya, terdapat dalam pendapat bahwa semua kekuatan kosmis dapat disimpulkan sebagai konsep alam, sebagai asal mula semua gejala. Yang terakhir, tahap positif. Tujuan terpenting dalam tahap ini adalah menyusun dan mengatur segala gejala di bawah satu fakta yang umum. Ketiga tahapan tersebut tidak hanya berlaku sebagai perkembangan rohani seluruh umat manusia, tetapi juga berlaku di bidang ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan semuanya awalnya dikuasai oleh pengertian-pengertian teologi
kemudian dikacaukan oleh pemikiran metafisik, dan yang terakhir dipengaruhi oleh hukum positif. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya dengan teori positivisme tersebut. Keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat di lingkungan saya dengan teori positivisme adalah karena masyarakat di lingkungan saya ini masih mempercayai adanya makhluk-makhluk gaib atau hal-hal yang mutlak, dan juga masyarakat di sini masih percaya dengan hukum alam.